Halo Ma, Halo. halo semuanya, perkenalkan nama saya Herbert Ali Kokoman dengan NIM 23040398. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara, Fakultas Teknik dan Prodi Teknik Industri. Di video ini saya akan membahas tentang moralitas. Sebelum itu, terimalah salam Buddhis dari saya. Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pada video ini saya akan membahas moralitas dengan mengangkat 3 bab, yaitu yang pertama, apa itu moralitas? Yang kedua adalah mengapa moralitas itu penting? Dan yang ketiga adalah bagaimana pandangan agama Buddha mengenai moralitas. Dan pada bab pertama akan dibagi lagi menjadi 4 subbab. Yang pertama adalah pengertian moral menurut KBBI, yang kedua adalah pengertian moral menurut para ahli, yang ketiga adalah nilai-nilai moral, dan keempat adalah arti moralitas secara keseluruhan. Kita masuki bab yang pertama, yaitu apa itu moralitas. Bab 1, subbab yang pertama, yaitu pengertian moral menurut KBBI. Menurut KBBI, moral itu adalah yang pertama, ajaran tentang baik dan buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kondisi mental yang membuat orang tetap berani, bersemangat, bergairah, berdisiplin, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah ajaran kesusilaan yang dapat ditarik dari sebuah cerita. Selanjutnya kita memasuki bab pertama, subbab kedua, yaitu makna moralitas menurut para ahli. Di sini saya mengambil 2 ahli. Yang pertama adalah menurut Chaplin dan yang kedua adalah menurut Wiwit Wahyuning. Yang pertama yaitu menurut Chaplin, moral adalah segala akhlak yang cocok dengan ketentuan sosial atau mencantol hukum atau adat kelaziman yang menata tingkah laku. Yang kedua adalah menurut Wiwit Wahyuning. Menurut Wiwit Wahyuning, moral adalah ketika seseorang berbicara tentang nilai moral yang pada umumnya akan terdengar sebagai sikap atau perbuatan seorang individu terhadap orang lain. Selanjutnya kita memasuki bab yang pertama, subbab yang ketiga, yaitu nilai moral. Nilai moral secara garis besar dibagi menjadi 2, yaitu nilai moral yang baik dan yang kedua adalah nilai moral yang buruk. Nilai moral yang baik adalah moral yang memiliki kesesuaian antara harapan dan tujuan hidup manusia dalam menjalankannya dan dapat ditinjau dari kaidah sosial masyarakat. Kaidah sosial masyarakat di sini maksudnya adalah bagaimana kita sebagai manusia atau individu memperlakukan individu yang lain dalam masyarakat. Contohnya adalah kita menolong sesama yang membutuhkan satu sama lain. Sedangkan untuk nilai moral yang buruk adalah moral yang dianggap menyimpang terhadap keteraturan sosial. Selain itu, pengaruh yang muncul akan memunculkan persoalan-persoalan sosial yang baru. Persoalan sosial baru ini seperti mencuri, korupsi, membuang sampah sembarangan, dan lain sebagainya. Sekarang kita memasuki bab yang kedua, yaitu mengapa moralitas itu penting. Seperti yang sudah saya paparkan pada definisi moral atau bab yang pertama, moral itu penting karena moral adalah bentuk perlakuan kita kepada sesama. Jika kita bermoral baik, maka kita akan dipandang baik oleh orang. Ya. Tentunya jika kita dipandang baik, maka kita mempunyai reputasi yang baik juga. Reputasi kita yang baik dapat membuat orang-orang yang baru kita temui memandang kita sebagai seseorang yang berwibawa, bijaksana, dan baik juga, yang tentunya dapat membawa keuntungan bagi kita. Seseorang yang bermoral baik tidak akan merusak orang lain. Moralitasnya akan menahan dan menjaga dirinya dari kemungkinan untuk melakukan tindakan-tindakan jahat atau kriminal seperti membunuh, mencuri, dan lain sebagainya. Sekarang kita memasuki bab yang ketiga, yaitu bagaimana pandangan agama Buddha mengenai moralitas. Dalam agama Buddha, moral biasanya dikaitkan dengan sila. Sila adalah kehendak atau sikap batin yang tercetus sebagai ucapan benar dan perbuatan benar. Sila juga berarti cara untuk mengendalikan diri dari segala bentuk-bentuk pikiran yang tidak baik atau usaha untuk membebaskan diri dari keserakahan, kebencian,
dan kebodohan batin. Sejarah sila adalah sila pertama kali diajarkan oleh Sang Buddha kepada 5 orang petapa yang bernama Asaji, Vappa, Badia, Kondana, dan Mahanama, sewaktu membabarkan 4 kesunyataan mulia yang kemudian disebut sebagai Dhammacakkappavattana Sutta. Dalam sutta ini disebut jalan menuju lenyapnya dukkha yang dinamakan jalan tengah, dan disebut jalan mulia berunsur 8 karena terdiri dari 8 unsur, yaitu pandangan yang benar, pikiran yang benar, ucapan yang benar, perbuatan yang benar, penghidupan yang benar, usaha yang benar, kesadaran yang benar, dan samadhi yang benar. Terdapat beberapa dasar-dasar dalam pelaksanaan sila sebagai pembekalan bagi para umat Buddha, yaitu sati, sampajana, hiri, dan otapa. Yang pertama adalah sati. Sati adalah mengetahui, mengamati, atau memperhatikan yang mana yang baik dan mana yang buruk. Yang kedua adalah sampajana. Sampajana adalah menyadari. Maksudnya menyadari adalah kita sebagai manusia harus menyadari dengan baik apapun yang berlaku dalam dunia ini. Yang ketiga adalah hiri. Hiri adalah pandangan dari ide-ide yang berhubungan dengan kelahiran, usia, kedudukan sosial, kehormatan diri, dan tingkat pendidikan. Yang keempat adalah otapa. Otapa memiliki arti rasa takut untuk berbuat jahat yang bersumber dari luar diri kita dan dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Contoh sila dalam agama Buddha tidak lain dan tidak bukan adalah Pancasila Buddhis. Pancasila Buddhis itu sudah seperti satu bekal ataupun satu dasar bagi para umat Buddhis. Pancasila Buddhis terdiri dari 5 sila yang masing-masing berbunyi. Yang pertama, aku bertekad akan melatih diri untuk menghindari pembunuhan makhluk hidup. Yang kedua adalah aku bertekad akan melatih diri untuk menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Yang ketiga adalah aku bertekad akan melatih diri untuk menghindari perbuatan asusila. Yang keempat adalah aku bertekad akan berlatih diri menghindari ucapan yang tidak benar. Dan yang terakhir atau yang kelima, aku bertekad akan melatih diri menghindari segala minuman keras yang dapat menyebabkan lemahnya kewaspadaan. Sekian dari pembahasan saya. Terima kasih. Namo Buddhaya.